أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به في جميع الطاعات والعبادات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barakah Sayyidina Muhammad, seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita, semoga Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari Syekh Saman Al-Madani. Adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau lahir di kota Madinah Rasulullah SAW pada tahun 1130 Hijriah. Beliau wafat hari Arba 2 Zulhijjah 1189 di kota Madinah. Dikuburkan di pekuburan di Madinah, Baqiul Gharqad namanya, berhampiran dengan kubur istri-istri Rasulullah SAW. Umur beliau 59 tahun. Beliau Syekh Saman Al-Madani berkata, Alhamdulillah, di antara nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada aku, bahwa Allah jadikanlah aku bermakam waliullah semenjak di dalam perut ibuku. Itu keistimewaan Syekh Saman. Semenjak dalam perut ibu sudah diberi makam kewalian. Mengapa? Abah Mama Sidin wali juga berdoa, ya Allah jadikan anak ulun yang di dalam perut ini di antara wali biar dikabulkan Allah. Kata beliau, dan senantiasalah Allah meninggikan derajat kewalianku. Di antara amalnya yaitu dengan barakah berdoa setelah salat subuh. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata Sayyidina Muhammad. Itu sekali diulang 4 kali. Mengapa? Bahwa doa itu adalah di antara sifat-sifat wali. Mereka para wali-wali itu bila berdoa kadang mau doa sendirian, mendoakan orang banyak, mendoakan umat Nabi Muhammad. Kemudian isi doanya itulah akhlak wali-wali. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad. Doanya memintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad. Apabila ada di antara umat Nabi
orang yang beriman Islam berbuat salah, sebelum meminta maaf sudah memaafkan. Itu seakan-akan, ya Allah, hari ini siapapun yang berbuat salah lawan ulun sudah memaafinya. Ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma raham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Doanya seakan-akan, ya Allah, siapapun umat Nabi Muhammad, ulun hari ini bersifat kasih sayang, tidak menyakiti, tidak menzalimi, ya, tidak menyakitkan jasadnya, hartanya, hatinya, pikirannya. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib kekurangan umat Nabi Muhammad. Doanya, akhlaknya seakan-akan, ya Allah, berjanji lawan Allah, ya Allah, hari ini ulun kepada umat Nabi Muhammad sedikit juga pun tidak melihat aib kekurangan. Semua umat Nabi Muhammad baik, selamatan aja seberataan. Ya kan, jangan dicaci maki, jangan dihina, baikan aja. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, gembirakan umat Nabi Muhammad. Doanya seakan-akan berjanji, ya Allah, hari ini ulun akan menyenangkan, menggembirakan kepada umat Nabi Muhammad. Jangan menyedihkan. Nah, beliau pun juga berpesan kepada murid-murid beliau, wahai murid-muridku, amalkan doa tersebut. Siapa mengamalkan doa tersebut setelah sholat subuh, maka insya Allah dia dijadikan Allah termasuk di dalam fadilah wali kutub. Mudah-mudahan Allah menolong kita bisa mengamalkan doa itu sekurang-kurangnya 24 jam sekali, 4 kali diulang, bahas subuh 5 waktu, bagus lagi 5 waktu. Mudahan dengan barakah Syekh Saman, demikian seluruh wali-wali ulama berkat Rasulullah SAW, dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalunya diampunkan Allah. Seluruh amal ibadah kita, kebaikan kita diterima Allah di tahun yang akan datang. Mudahan Allah senantiasa memberi taufik hidayah kepada kita untuk mengerja perintah, menjauhi larangan. Ya, jadi kita besok hari Senin akhir bulan Zulhijjah, akhir tahun. Kemudian Selasanya awal Muharram, awal tahun. Jadi selamat tinggal 1447. Selamat datang 1448. Alhamdulillah ya kan, ada umur panjang enggak bertamu tahun baru. Apa amalan akhir dan awal tahun Hijriah? Yang pertama, berdoa. Doa akhir tahun. Jadi karena besok pas aja umbas sembahyang subuh baca, umbas sembahyang zuhur, umbas sembahyang asar baca doa akhir tahun. Di hati karena di Yasin Risalah Amaliyah ada tulisannya udah.
Nah, isi doa itu, ya Allah, dosa-dosa ulun yang telah lalu ampuni, dan amal ibadah ulun yang telah lalu terima. Itu isinya, isi doa itu. Maka siapa membaca doa itu, maka dia menangiskan iblis dan syaitan. Syaitan mengeluh, aduh ruginya aku, celakanya aku, setahun aku menggodanya, membujuknya kepada dosa maksiat, ternyata dosa-dosanya diampuni Allah. Insya Allah diampuni dosa membaca doa itu. Jadi isi doa itu minta ampun. Baca 3 kali. Kemudian maghrib malam Senin itu awal tahun. Nah, baca mbah maghrib, mbah isya, mbah subuh, zuhur, asar itu esok baca doa awal tahun. Siapa membaca doa awal tahun, maka setahunan yang akan datangnya insya Allah ditolongi Allah, ya, ditolongi Allah dalam menghadapi godaan-godaan syaitan. Allah akan mewakilkan malaikat khusus untuk memeliharanya daripada godaan syaitan. Artinya ditambah ya Allah Ta'ala. Hanya di hati kita ini ada syaitannya, ada juga malaikatnya. Syaitan membisikkan yang kada bagus, malaikat membisikkan yang baik. Ada aja tuh tiap hari kita. Ya ditambah Allah karena malaikat. Yang kedua, berpuasa. Jadi hari Senin saja puasa besok hari mengqadha Ramadan wajib atasku, dan puasa akhir tahun atau puasa Zulhijjah sama aja. Dan hari Senin, ya kan? Sunat karena Allah. Hari Selasanya saja puasa besok hari mengqadha bulan Ramadan wajib atasku, dan puasa awal tahun atau bulan Muharram sama aja. Puasa Muharram itu Muharram, kalau dia ada puasa sebulanan boleh, sunnah hukumnya. Kalau ada yang pemuasa tadi yang sehari 2 hari ini jebal bulan tuh guruin ya. Entah sebulanan pulang lah harian menawari. Kalau ada anak sepaling afdal puasa setelah bulan Ramadan itu puasa Muharram. Menyakau sebulanan, ya kan? Menyakau awal tahun barang lawan kena hari Taswa lawan Asyura, ya kan? Sabda Nabi, man shoma yaumal akhir min Zulhijjah wal yaumal awal min Muharram faqad khatama sanah madiyah wa khatama saniyah qabilah bismi Allah kafarah ja'alallahu lahu kafaratun li kafarata 50 sanah. Siapa berpuasa hari akhir daripada bulan Zulhijjah dan hari awal daripada bulan Muharram, maka sesungguhnya dia menutup tahun yang telah lalu dan memulai tahun yang akan datang dengan berpuasa. Maka Allah jadikanlah baginya penghapus dosa 50 tahun. Mudah-mudahan Allah menolong. Kayaknya urusan puasa ini berat sedikit, apalagi nang lamak-lamak. Disuruh berzikir bisa nyaman aja, puasa itu berat sedikit. Lon kadang awal gue 2 hari, sehari aja boleh aja juga, berarti 25 tahun.
ulun hendak puasa juga gure, tapi sebulan dailang datang. Ya kan, berniat Allah Ta'ala, ya Allah, andai sebulan ini nak ada datang ulun puasa, insya Allah dapat juga keistimewaannya. Yang ketiga, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kertas, lembar, ya kan? Tulis Bismillahirrahmanirrahim 113. Kemudian tambahi lagi kena Ar-Rahman. Ar-Rahman 50. Yang pasti insya Allah menulis itu berpahala. Nyata sudah enggak? Berpahala. Sabda Nabi, siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim dan dia baguskanlah, maka Allah tulislah baginya 1.000.000 kebaikan dan dihapuskan 1.000.000 kesalahan. Menulisnya pahala sudah. Siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim maka dia membaguskannya karena membesarkan nama Allah. Ya kan? 3 di situ Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah ampunkanlah dosanya. Jadi tulisan itu disimpan, hendak di rumah atau dibawa bepergian. Insya Allah dengan barakah tulisan itu, orang yang membawanya atau rumah yang ada itu tulisan, insya Allah Allah selamatkan, ya kan, dari segala bala, musibah, bencana apapun. Itu namanya azimat. Jadi azimat itu memang ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Jadi kita Islam ada aja azimat yang boleh, ya kan? Yang tidak boleh ada juga, datang ke dukun, diberi dukun kerisnya diisi jin, ya. Olah azimat dia tidak boleh itu. Yang nyata berpahala menulis tadi. Yang keempat, membaca ayat Al-Kursi, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Membacanya dengan bismillah. Jadi bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca 360, 360, makbul banyaknya. Bawa zikir ini kebanyakan badwit dikitnya. Baca ya semampunya, menyakau 360, menyakau berapa kawai. Baca aja mulai malam itu sampai siang, luasnya waktunya. Lalu selesai itu ada doanya. Lihat karena di asalnya di Yasin Risalah Amaliyah itu ada jatah. Halaman 168. Kalau doa awal tahun akhir tahun tadi 166. Jadi parah saja lihat gimana. Yang jelas membaca ayat kursi bapahala. Nah, di antara keistimewaannya lagi, insya Allah setahunan itu diselamatkan Allah, dipeliharakan Allah.
Jadi ayat kursi, mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita bisa memperbanyak membaca ayat kursi setiap hari. Jadi ini ayat kursi termasuk ayat yang istimewa, banyaki membacanya. Di antaranya yang pertama, baca ayat kursi hendak keluar rumah. Kita hendak bepergian toh. Kita hendak keluar rumah baca ayat kursi. Sabda Nabi SAW, siapa keluar dari rumahnya dan dia membaca ayat kursi, maka Allah kirimkanlah 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepadanya dan mendoakan keselamatan. Anak keluar rumah, bacaan keluar rumah. Ya, di antaranya lagi bacaan kalau rumah, Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata billah. Yang kedua, masuk rumah, datang perjalanan, masuk rumah baca ayat kursi. Sabda Nabi, siapa yang kembalilah ke rumahnya lalu dia membaca ayat kursi, maka Allah cabutkanlah kefakiran daripada orang yang di rumah itu. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang paling sugih. Di antara amalan sirin apa? Apabila masuk ke rumah, maka beliau, rumah itu 4 buncur, maka beliau bacakan ayat kursi 4 buncur rumah. Itu amalan sirin. Sabda Nabi SAW, tidaklah dibaca ayat kursi pada rumah kecuali menjauhlah syaitan selama 30 hari dan tidak akan masuk ke rumah itu seher selama 40 hari. Ilmu hitam gak ada mau masuk kan, jin gak ada mau masuk ke rumah itu. Yang ketiga, baca ayat kursi pada makanan. Yang itu memasak, membasuh baras kah? Ya kan? Atau ayah mengauti nasi kah? Atau kita juga yang makan, sebelum makan tuh baca ayat kursi dulu. Bacakan pada makanan. Dari Sayyidah Aisyah, seorang laki-laki datanglah mengadu, ya Rasulullah, rumah ulun terhapuslah barakah. Lalu kata Nabi, di mana engkau daripada ayat kursi? Artinya tahu aja ayat kursi kan apa jadi kada dibaca. Tidaklah dibaca ayat kursi pada makanan, pada dagangan, kecuali Allah tambahkanlah barakah padanya. Yang keempat, baca ayat kursi di waktu kesusahan. Rasa hati rasa sempit, rasa gelisah, rasa kada tenang, kada nyaman, banyaki membaca ayat kursi. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi di sisi kesusahan, maka Allah akan menolongnya. Lalu ada sembahyang hajat. Sembahyang hajat itu rakaat pertama ayat kursi dan kuliah. Kemudian rakaat yang kedua amanar rasul dan qul huwallahu ahad. Sembahyang hajat sudah kabul hajat.
Yang kelima, agar kabul hajat, agar dimudahkan segala urusan. Rasulullah SAW berkata bagi Sayyidina Ali, apabila engkau menghendaki suatu hajat, maka bacalah ayat kursi. Kemudian mulailah dengan kaki kanan. Ada hajat apa? Baca ayat kursi, keluar dari rumah mulai dengan kaki kanan. Yang keenam, baca ayat kursi sebelum tidur. Sebelum tidur, ya kan, wiritan sebelum tidur. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa membaca ayat kursi ketika dia berada di tempat tidurnya, maka Allah amankanlah rumahnya dan tetangganya. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi ketika dia bertempat di tempat tidurnya, maka Allah wakilkanlah dua malaikat yang memeliharanya sampai pagi. Siapa membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka mencukupi bangun malam. Ya kan? Punya kau bangun di akhir malam itu, punya ada ayat kursi baca, mencukupi sudah. Baca ayat kursi yang ketujuh di waktu garing. Sabda Nabi, siapa membaca ayat kursi pada garingnya, ya kan, maka Allah mudahkan arah atasnya sakaratul maut. Artinya garing ini garing banget, bisa-bisa membawa kematian sebabnya. Nah, baca waktu itu, baca waktu garing itu ayat kursi, maka insya Allah Allah mudahkan meninggal dunianya karena sakit, ya kan. Ada riwayat baca ayat waktu garing itu qul huwallahu ahad 40 kali, maka andai dia mati termasuk orang mati syahid. Yang kedelapan, baca ayat kursi setelah berwudu. Setelah berwudu, berdoa, doa wudu. Nah, kemudian baca ayat kursi. Siapa membaca ayat kursi setelah wudunya, maka Allah beri pahala orang-orang alim. Dan Allah tinggikanlah derajatnya 40 derajat. Dan bagi laki-laki itu dijadikan mahar 40 bidadari. Lakian itu binian kada datang laki 40 kan. Laki pian di dunia itulah laki pian di surga, sayangnya laki pian yang dibuang. Kalau mau kada berlaki di dunia bisa kada berlaki di surga kan. Bakal kawinan jagana ya lah seberataan di surga. Kemudian, jadi setelah wudu tadi baca juga surah Al-Qadar. Baca surah Al-Qadar. Inna anzalna. Yang ke-9, baca ayat kursi dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia waktu kita ziarah. Baca ayat kursi. Sabda Nabi, apabila seorang yang beriman membaca ayat kursi, kemudian dia jadikanlah pahalanya itu untuk orang yang dikubur, maka Allah masukkanlah ke kubur orang yang meninggal itu 40 nur yang menerangi sejauh timur dan barat, dan Allah luaskanlah kubur mereka, dan Allah angkatkanlah derajat mereka. Dan orang yang membaca ayat kursi itu diberi pahala 60 nabi, dan Allah jadikanlah dengan setiap huruf ayat kursi itu malaikat
yang bertasbih pahalanya seakan orang membaca ayat kursi. Yang ke-10, baca ayat kursi setelah sembahyang 5 waktu. Wiridan sembahyang, yolah wiridan sembahyang. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, tidak ada di antara dia dan surga kecuali kematian. Apabila mati, maka langsunglah dia ke surga. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang wali Allah Ta'ala, wali kutub di Mesir. Beliau bercerita, Nabi Khidir, mungkin sini langsung lah Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir ini Balia bin Malakan bin Armashad bin Sam bin Nuh Nabi alaihissalam bin Nuh. Jadi keturunan yang kelima Nabi Nuh, cicit Nabi Nuh, Nabi Khidir nih. Ada kata ulama, siapa mengetahui nama, gelar, dan kunyah Nabi Khidir, maka insya Allah iman yang ada di hatinya ditetapkan dengan berkat mukjizat Nabi Khidir. Mengetahui nama Sidin lah. Nama Sidin Balia bin Malkan, kunyah Abul Abbas. Dikatakan Guru Abbas. Abul Abbas, abahnya Abbas. Gelar Sidin Haidir, Nabi Haidir atau Nabi Hadir, bisa juga Haidir atau Haidir, Hadir, Nabi Hadir atau Haidir. Nah, beliau tidaklah Nabi diutus di suatu masa kecuali beliau Nabi Khidir menjumpainya hilang. Kemudian beliau bertanya kepada nabi-nabi itu, berapa sudah yang dijumpai Sidin? 102. Kalau jumlah nabi kan 124.000 nabi. Yang dijumpai Sidin ini berapa? 24.000 nabi. Maka Nabi Khidir bertanya, wahai Nabi Allah Ta'ala, pian adalah diberi Allah amalan supaya tetap iman. Kalau ulun ke ujian Nabi Khidir kan ada, kalau pian ada. Maka ternyata 24.000 nabi itu seluruhnya menjawab ulun kada ada juga, ulun kada tahu juga. Ya, amalan ini artinya ini mahal benar, ini amalan ini mahal benar. Nabi-nabi terdahulu pada diberi. Lalu Nabi Khidir sampailah masa Nabi Muhammad, maka kepada Nabi Muhammad pun Nabi Khidir berjumpa juga. Jadi Nabi Khidir ini masih hidup lagi sampai dekat kiamat bersama Nabi Isa karena memerangi Dajjal. Di dunia ini yang masih hidup adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Jadi kadang bila musim haji berjumpa keduanya di Arafah ada. Kalau nang di langit yang masih hidup dengan ruh jasad Nabi Isa dan Nabi Idris. Ya Allah. Yang lain meninggal udah. Nabi Khidir beliau nabi namun menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa diturunkan di akhir zaman. Beliau menjadi nabi tetapi juga menjadi umat Nabi Muhammad. Kada menjadi nabi baru tuh ada.
menjadi umat Nabi Muhammad, dan pada hakikatnya seluruh Nabi Rasul itu adalah umat Nabi Muhammad juga. Lalu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa amalan diamankan Allah daripada dicabut iman? Kadiam Nabi Muhammad, kada tahu lun maya mana Khidir, kada ada Allah Ta'ala memberitahu. Tapi karena Nabi Muhammad nyaman ke urusannya, lalu hadangi pian sebentar. Lalu datanglah malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, adakah amalan supaya iman yang sudah diberi Allah di hati ini jangan dicabut Allah? Terdiam malaikat Jibril mengatakan, ya adakah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Ada juga ujian malaikat Jibril. Anjak nyaman aja. Ya kan urusan Nabi Muhammad nyaman malaikat Jibril Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, kekasih pian Nabi Muhammad bertanya, apa amalan yang siapa mengamalkan itu pian amankan dari imannya, kada pian cabut. Nah lalu kata Allah, siapa membaca setelah sholat 5 waktu. Jadi sholat, jadi sembahyang gue jangan langsung amalannya, sembahyang dulu. Yang pertama Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga amanah Rasul sampai akhir, yang keempat syahidallah, yang kelima qul huwallah, yang keenam qul a'udzu birabbil falaq, yang ketujuh qul a'udzu birabbin nas. Nah 7. Maka kata Allah, aku amankanlah iman yang sudah aku beri di hatinya, kada aku cabut lagi. Ya kan? Jadi kalau bisa sembahyang 5 waktu itu bawirid panjang. Ya kan kayak maghrib subuh dah. Jadi terkadang karena zuhur asar isya ada pakar panjang. Jadi sebenarnya wirid panjang ini kalimat waktunya. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal ikhlas, istiqamah. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.